Baik pemirsa, tadi kita langsung mendengarkan konferensi pers dari pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui situasi terkini di luar gedung KPU RI, kami kembali terhubung dengan rekan Camar Haenda. Selamat malam Camar, apakah masa saat ini sudah membubarkan diri? Ya, baik. Selamat malam, Aulina dan juga pemirsa. Situasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu, karena saat ini bisa saya gambarkan ini sudah terpantau kondusif begitu, baik masyarakat ataupun juga massa aksi yang tadi sudah melakukan orasi. Dan seperti yang Anda lihat, ini adalah perbatasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni batas dari Jalan Imam Bonjol begitu, sehingga situasi dan kondisi yang ada di KPU Republik Indonesia ini bisa terpantau aman begitu ya, dari sejak siang hari hingga dengan malam hari. Dan kalau bisa dilihat tadi, untuk tempat atau juga lokasi orasi yang dijadikan sebagai untuk tempat membakar ban, ini sudah rapih kembali, sudah bersih kembali, dan aparat kepolisian ini berhasil memukul mundur masyarakat dan juga massa aksi pada beberapa menit yang lalu. Dan untuk jalan dari arah Imam Bonjol menuju ke arah Senayan, kemudian juga ke arah Monas dan juga Tugu Silang Monas, ini sudah bisa dilalui kembali, utamanya yang menuju ke arah Taman Suropati. Dan kalau dapat saya gambarkan bagaimana situasi yang tadi agak sulit dilakukan untuk bisa memukul mundur massa, tepatnya tadi ada sebanyak 125 pihak kepolisian yang tadi sudah berbaris di sekitar jalan ini untuk bisa memukul mundur. Artinya untuk sterilisasi yang dilakukan ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama kali dilakukan adalah Jalan Imam Bonjol yang merupakan jalan di depan kantor KPU Republik Indonesia. Kemudian saya akan gambarkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini. Untuk petugas kebersihan juga sudah mencoba membersihkan jalanan agar bisa dilalui kembali. Dan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwasanya butuh waktu sekitar 30 sampai dengan 1 jam agar Jalan Imam Bonjol ini dapat dilalui kembali. Adapun hal-hal yang menyebabkan tadi masyarakat ataupun juga massa aksi sulit ataupun juga tidak mau meninggalkan lokasi adalah berkaitan dengan kekecewaan mereka kepada sejumlah poin-poin penting. Salah satunya yang paling mendasar adalah berkaitan dengan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak KPU Republik Indonesia, seperti yang sudah disebutkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto telah memenangkan election ataupun juga Pilpres 2024, dan mereka menganggap adanya sejumlah kecurangan yang nyata sehingga hasil dari KPU Republik Indonesia tidak menjadi legitimasi yang baik untuk memenangkan salah satu paslon. Dan saya akan mencoba untuk kita melihat bagaimana situasi dan kondisi arus lalu lintas saat ini. Sebelumnya, Aulina dan juga pemirsa, untuk jarak dari tempat saya melaporkan kemudian ke ujung sana ini sekitar 100 meter, dan tadi sempat dilakukan blokade oleh pihak kepolisian agar bisa dilalui oleh masyarakat yang akan menuju ke Taman Suropati. Dan saat ini sekali lagi kondisi jalan sudah berangsur normal kembali. Namun saya masih melihat, Aulina, sejumlah masyarakat yang masih berdiam diri di pinggir-pinggir trotoar meskipun tidak sebanyak tadi. Dan kalau saya bisa gambarkan dari siang hari, sore sampai dengan malam hari, ini polisi berhasil mengkondusifkan situasi dan kondisi untuk rekapitulasi pemilu tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, ini agaknya jauh lebih baik dari segi pengamanan dan juga bagaimana masyarakat bisa lebih tertib dalam menyuarakan pendapatnya. Nah, tadi ada sedikit yang berbeda apabila sisi selatan ini, jadi secara singkat, Jalan Imam Bonjol ini terbagi ataupun juga disekat oleh pihak kepolisian untuk sisi selatan untuk masyarakat ataupun juga massa aksi yang kontra terhadap hasil rekapitulasi. Sementara di ujung sana, Aulina, adalah masyarakat yang pro akan hasil rekapitulasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia serta mendukung apapun yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia dalam kontestasi politik ini. Ketika sudah diumumkan secara resmi
penetapan hasil rekapitulasi, kami dapat gambarkan di sisi ujung sana ataupun juga masyarakat yang pro ini langsung membubarkan diri. Artinya hal tersebut sebagai bentuk kepuasan terhadap kinerja KPU, sehingga untuk masa aksi ataupun orasi yang dilakukan dari siang hingga dengan malam hari berakhir pada pukul 9 malam. Berbeda dengan di tempat saya melaporkan saat ini, setidaknya butuh waktu 2 jam kurang lebih untuk bisa membubarkan massa yang kontra terhadap hasil dari rekapitulasi. Namun secara keseluruhan, Aulina, dapat saya gambarkan bahwa saat ini situasi dan kondisi sudah terpantau kondusif kembali. Bisa Anda lihat dari arah Imam Bonjol menuju ke Taman Suropati, ini sudah bisa dilalui kembali. Sementara demikian, Aulina. Toh yang itu toh ya. Jangan lupa. Nih bintang 1 nih. Follow. Ya baik, terima kasih Camar langsung dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan saat ini kita akan terhubung dengan rekan yang berada di Kertanegara. Ya baik, pemirsa, ini penetapan pasangan dari paslon 02 yakni Prabowo Gibran yang memang sudah resmi memenangkan hasil Pilpres 2024 ini. Seperti kita ketahui pemirsa, bahwa hasil dari Komisi Pemilihan Umum tadi sudah diumumkan begitu. Dan memang ini tampak sudah hadir dari pimpinan partai koalisi Prabowo Gibran yang memang sudah akan siap melakukan konferensi pers terhadap hasil pemilu 2024 yang sudah ditetapkan melalui rapat pleno pada pukul 9:10 tadi. Ya, memang pemirsa, di sini terlihat para pimpinan partai, ada Erlangga Hartarto dan juga ada dari pimpinan Partai Demokrat yakni AHY yang juga sudah tampak berdiri di atas panggung dan akan melakukan konferensi pers. Yang memang didampingi langsung oleh Erlangga Hartarto selaku ketua dari Partai Golkar gitu. Dan memang para ketua umum parpol ini sudah berada di kediaman paslon 02 yakni Prabowo Subianto di Kertanegara sejak saat buka puasa tadi. Mereka pun memang tadi sempat menanti pengumuman resmi dari KPU yang dijadwalkan pada pukul 9:10 tadi, dan memang baru saja diumumkan seperti yang kita lihat pada breaking news sebelumnya bahwa KPU telah menetapkan pasangan 02 unggul dari kedua pasangan lainnya. Ini Prabowo Gibran resmi mendapatkan perolehan suara sah Pilpres 2024 sebanyak 96.214.691 jumlah suara dari total 38 provinsi. Memang saat ini masih menunggu dari ketua dari Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto yang mungkin akan langsung datang dan mengumumkan kemenangannya terhadap penetapan hasil pemilu 2024 yang sudah diumumkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum.
Memang seperti yang kita ketahui pemirsa, setelah 35 hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, memang hasil pemilihan atau penetapan hasil pemilu 2024 harus segera diumumkan. Sesuai berdasarkan hak. Kedatangan dari Prabowo Subianto yang mungkin akan langsung memimpin dari konferensi pers hari ini. Dan inilah Prabowo Subianto yang sudah datang langsung akan menemui para awak media dan juga mengumumkan bagaimana dari hasil penetapan hasil pemilu 2024 yang tadi baru saja diucapkan oleh Ketua KPU RI yakni Hasyim Asyari. Kita akan menyaksikan Prabowo Subianto mungkin akan mulai berbicara terhadap hasil penetapan pemilu 2024 yang baru saja dikatakan oleh Komisi Pemilihan Umum yakni Hasyim Asyari. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk itu pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita
menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya dan atas ketenangan, kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan, terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Saya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, Partai Golongan Karya dengan ketua umumnya Mas Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan ketua umumnya Bung Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat dengan ketua umumnya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Bulan Bintang, Ketua umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ketua umumnya Mas Kaisang, kemudian Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani, kemudian Saudara Profesor Dr. Sufmi Ahmad Dasko. Ada hadir juga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo, Ketua Projo Saudara Budi Ari, ya, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Nusron Wahid, kemudian Ketua Gelora diwakili Pak Fahri Hamzah, ya, Sekjen PAN, Wakil Ketua PSI,
Juli Antoni, ya, Raja Juli Antoni, Saudara Paulus Ludwig, Teguh Rizky, kemudian Mas Iwan Bule, Pak Musa Bangun, Saudara Afrian Syah Nur, siapa lagi yang saya Sekjen Prima, ya. Pak Hashim Joyadikusumo, Saudara Budiman Jatmiko, hari ini pakai kaos kaki, ya. Saudara Bahlil Hadiah, ya, terima kasih. Pak Ahmad Muzani, ya. Babi Haikal, terima kasih, loyal terus, setia. Pak siapa? Emmanuel, Noel, ya. Siapa lagi yang tidak saya sebut? Pak Aris Marsudianto dan para relawan-relawan yang emak-emak Rabu Biru hadir di sini, emak-emak kipasan hadir di sini, ya. Ya, begitu banyak relawan yang hadir, ya. Terima kasih, saudara. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat. Tapi setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup, cukup, dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja
untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat, dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup dari saya. Mungkin ada ketua lain. Cukup. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, izinkanlah kami untuk takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sudah makan belum? Ya baik pemirsa, inilah pernyataan dari pasangan Prabowo Subianto yang memang sudah resmi memenangi Pilpres 2024 saat ini. Ya, informasi tadi sekaligus menutup breaking news malam ini. Saya Lina Iyasya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.